silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung di Kelurahan Keagungan ya, Kecamatan Taman Sari, RW 10 ya. Jadi kita menyapa warga dan tentu tadi mendengar juga permasalahan yang ada di warga sini. Silakan mungkin ada yang mau teman-teman tanyakan. Pak, ini kan kemarin ramai namanya Pak Sahroni gitu ya Pak, jadi ketua tim pemenangan gitu. Terus kemudian akhirnya beliau batal. Itu mungkin boleh di kronologisnya seperti apa itu Pak? Saya kemarin tuh seharian di lapangan ya, jadi saya tidak tahu persis. Bahkan ketika mendengar nama Pak Sahroni pun dari media ya, jadi saya belum tahu persis. Pasti semua itu dibicarakan di koalisi ya, jadi koalisi Kim Plus itu pasti dibicarakan. Dan siapapun nanti yang jadi ketua pasti itulah yang terbaik untuk Kim Plus ya, untuk koalisi kita. Ada Ya, jadi sih, Pak, namanya, ya untuk pemenangan, tim pemenangan. ya itu saya kebetulan memang tidak terlibat langsung ya, karena itu sudah ada tim, kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai ya. Jadi musyawarahnya pimpinan partai, kami sih tinggal menjalankan aja nanti siapa yang dipilih, dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan, udah pasti itu ya gitu. Kan? Kan ada kabar juga dari anak Anies Baswedan yang Gimana? ini mengeluarkan gerakan tusuk 3 paslon. Ini karena kekecewaan karena Anies tidak maju sebagai calon gubernur seperti itu. Tanggapannya gimana? Ya saya kira sih ini mungkin karena persoalan komunikasi saja yang belum terjalin ya. Karena bagaimanapun juga namanya satu kontestasi kan pakai ada aturan ya. Kalau ada aturan ya pasti pada akhirnya kan kita mengikuti aturan itu ya. PKS kan jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan aman kan ya. Cuma ternyata nggak aman karena memang ada persyaratan 20% itu sebelum MK memutuskan lain kan. Nah, padahal MK itu sidang hakimnya kan tanggal 1 ya. Tapi kan baru diumumkan tanggal berapa itu? 20. Persis sehari setelah kita deklarasi. Coba sebelum itu. Ya mungkin PKS bisa ngusung sendiri kan. Jadi aman bisa melaju kan. Cuma kan karena ya kita sudah komitmen ya tentu PKS tidak bisa menarik diri lagi dong ya, karena sudah menandatangani deklarasi pasangan Ridho ya, Ridwan Kamil Suswono. Jadi pada akhirnya ya itulah yang ditakdirkan Allah ya untuk maju di Pilgub ini ya. Jadi persoalan ada miskomunikasi saja mungkin yang mungkin masih ada terjadi ya. Saya yakin Pak Anies kan seorang negarawan ya, pasti juga akan menghormati ya apapun keputusan dari yang terjadi ya dalam konteks ya pada akhirnya beliau yang tadinya sekali lagi PKS sejak awal ya kan sebenarnya Pak Anies tinggal cari waktu itu tinggal 4 kursi lagi kan, karena masalahnya PKS baru cuma dapat di DKI itu walaupun juara tapi kan cuma 18 kursi, kurang 4 kursi. Dan waktu itu ketika Nasdem mengumumkan akan mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur, bahkan menyatakan wakilnya bukan dari Nasdem, kan itu sebetulnya sudah peluang besar itu ya. Cuma ya semuanya itu takdir Allah karena memang belum ditakdirkan ya. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya, bukan hanya Pak Anies juga, mungkin Pak Ahok juga ya. Program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Demikian pula juga Pak Jokowi, maupun yang terakhir Pak Heru ya. Termasuk juga mungkin kalau kita lihat nanti ada yang program-program Pak Gubernur sebelumnya juga ya. Makanya kita juga nanti pasangan Ridho ini akan silaturahmi ke para mantan gubernur ya. Kemarin kan Pak Ridwan kami sudah ke Pak Foke kan ya, Pak Fauzi Bowo kan. Jadi nanti kita akan teruskan ke mantan-mantan gubernur dan kita ingin masukkan untuk kebaikan Jakarta, karena yang akan merasakan ini manfaatkan rakyat Jakarta sendiri ya, seperti itu. Pak, terkait dengan program yang pemberian anggaran ke RT RW ke RW gitu ya Pak. Nah, ini ada monitoringnya nggak sih Pak? Karena kan angka yang dikeluarkan ini cukup besar ya Pak. Iya. Itu bagaimana Pak? Sudah pasti yang namanya anggaran apalagi dananya dari APBD ya, itu sudah pasti ada pertanggungjawaban ya. Artinya harus tepat sasaran. Makanya tadi dengan desentralisasi ya, kami punya rencana itu DKI ya, singkatannya DKI, D-nya desentralisasi.
Jadi kita akan memberikan tadi sepenuhnya kepada RW untuk mengelola dana itu untuk dimusyawarahkan bersama dengan warga ya. Dilibatkannya nanti PKK, Posyandu semua dilibatkan supaya mana yang prioritas sehingga semuanya terbuka. Nggak akan ada lagi upaya-upaya menyimpang dari dana. Dan pasti kalau menyimpang nanti akan ketemu. Karena kita akan bikin tentu saja SOP-nya ya dan pertanggungjawab laporannya dan sebagainya yang rigid ya sehingga tidak ada yang main-main lah insya Allah ya itu satu. Kemudian K-nya adalah kolaborasi ya jadi kita akan terus membangun juga antar sektor dan sebagainya termasuk juga antar daerah. Makanya kan dengan aglomerasi nanti ini kan bagus sekali artinya untuk mengatasi banjir tidak cukup oleh Jakarta sendiri tapi tentu perlu dukungan dari hulunya ya di Bogor bahkan sampai Cianjur mungkin ya. Nah, supaya apa? Air tidak menggelontor langsung ke Jakarta, ditahan dengan waduk-waduk, bendungan-bendungan ya yang ada di wilayah selatan Jakarta. Nah, kemudian di tengah tentu bikinlah ya meneruskan yang resapan-resapan termasuk perbaikan sungai ya untuk apakah yang namanya kan dulu diperdebatkan juga ya. Apa istilahnya? Ada normalisasi, ada naturalisasi gitu. Ya ini kan sebetulnya mana yang prioritas. Artinya untuk daerah-daerah tertentu yang erosinya tinggi kan tentu juga dengan normalisasi di beton ya. Itu biasa di Eropa pun juga biasa begitu. Tapi untuk daerah-daerah yang kira-kira masih memungkinkan tidak ada erosi dan sebagainya, masih secara alamiah bisa naturalisasi ya. Itu sesuatu yang menurut saya hal-hal seperti itu mestinya nggak ada perlu perdebatan yang membuang energi ya seperti itu. Nah di utara ya di hilirnya nanti akan ada ini kan program pemerintah pusat apa Giant Seawall. Nah bendungan besar nanti di utara itu yang bahkan nanti akan ada semacam kota baru lah di utara. Ya nanti tol ini dari Pantura itu sampai ke sampai ke Surabaya begitu sampai ke Surabaya ya jadi insya Allah itu beberapa hal yang saya kira kalau pusat dengan provinsi juga menyatu ya inline itu akan sangat banyak membantu rakyat Jakarta begitu ya sehingga tidak lagi kita buang energi dan mudah-mudahan pemilu pilkada yang akan datang ini tidak lagi ada pembelahan warga ya kita bersatu ya sekarang alhamdulillah partai koalisi kita sampai 15 yang untuk menunjukkan ya koalisi persatuan lah. Ya harapannya pilkada ini adalah betul-betul nanti ide gagasan ya adu gagasan yang mudah-mudahan nanti manfaatnya bagi rakyat Jakarta sendiri ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.